Hai adik-adik, jumpa lagi. Nah, kali ini kita akan belajar matematika mengenai konsep simetri, refleksi, dan pengubinan. Tapi sebelumnya, apakah kalian pernah membuat origami? Ya, origami. Betul sekali. Nah, origami ini merupakan salah satu bentuk dari simetri lipat dan simetri putar. Nah, simetri merupakan suatu kondisi ketika suatu bangun dapat saling menutupi ketika dilipat maupun diputar. Nah, simetri ini dibagi menjadi dua, yaitu simetri lipat dan simetri putar. Nah, simetri lipat merupakan jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bidang datar menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, dalam simetri lipat, terdapat sebuah garis yang dapat membagi sebuah bangun datar menjadi dua dan kongruen. Nah, garis tersebut kita sebut sebagai sumbu simetri. Perhatikan contoh gambar berikut ya. Nah, pada contoh bangun datar ini, terdapat segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga sembarang, segitiga siku-siku sama kaki, persegi panjang, persegi, trapesium sama kaki, layang-layang, dan belah ketupat. Nah, apabila kita melipat dan memotong sebuah bangun datar dengan mengikuti garis-garis simetri tersebut, maka bangun datar itu akan terbagi menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, sekarang kita lanjut kepada simetri putar. Simetri putar merupakan jumlah putaran yang dapat kita lakukan terhadap suatu bangun datar, di mana hasil putarannya akan membentuk pola yang sama sebelum bangun tersebut diputar. Nah, pada simetri putar, terdapat syarat-syarat yang perlu kita penuhi. Yang pertama, memiliki titik pusat. Dan yang kedua, dapat diputar kurang dari satu putaran penuh untuk mendapatkan bayangannya. Nah, pada gambar berikut, terdapat sebuah bangun datar segitiga sama sisi. Pada gambar ini, jika kita memutar segitiga tersebut sebanyak 1/3 putaran dengan berlawanan arah jarum jam, maka bentuknya akan tetap sama persis dengan bentuk bangun semula. Artinya, segitiga sama sisi ini memiliki 3 simetri putar. Nah, segitiga sembarang merupakan contoh dari bangun datar yang tidak memiliki sumbu simetri. Sedangkan trapesium merupakan contoh dari bangun datar yang tidak memiliki simetri putar. Nah, kalian perhatikan tabel-tabel di bawah ini ya. Nah, tabel ini merupakan hasil analisis dari banyaknya simetri lipat, simetri putar, dan sumbu simetri pada setiap bangun datar. Contohnya, pada bangun datar persegi terdapat 4 simetri putar, 4 simetri lipat, dan 4 sumbu simetri. Nah, sedangkan pada persegi panjang dan belah ketupat terdapat 2 simetri lipat, 2 simetri putar, dan 2 sumbu simetri. Sedangkan pada jajar genjang ini tidak memiliki simetri lipat dan sumbu simetri, dan hanya memiliki 2 simetri putar. Nah, sedangkan pada segitiga sama kaki terdapat 1 simetri lipat dan 1 sumbu simetri, sedangkan simetri putarnya tidak ada. Nah, begitu selanjutnya bangun datar di bawah ini. Pernahkah kalian bercermin? Nah, jika kalian pernah bercermin, bagaimanakah bentuk bayangan yang terpantul di cermin? Apakah terlihat sama dengan kalian? Ya, tentu saja sama. Karena ketika kita bercermin, otomatis bayangan yang terpantul di cermin juga akan sama bentuknya dengan wujud aslinya. Nah, sebelumnya, apa sih pencerminan itu? Jadi, pencerminan merupakan sebuah proses pembuatan bayangan suatu bangun, sehingga bayangan tersebut sama dengan bangun yang dicerminkan. Nah, pada pencerminan terdapat sifat-sifat pencerminan pada bangun datar. Yang pertama, objek dan bayangannya akan selalu sama. Yang kedua, jarak setiap titik yang ada pada objek terhadap cermin sama persis dengan jarak setiap titik yang ada pada bayang terhadap cermin. Yang ketiga, tinggi bayangan akan sama dengan tinggi bayangannya. Yang keempat, garis yang menghubungkan tiap titik pada objek dengan titik yang ada pada bayangan akan selalu tegak lurus terhadap cermin. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Pada segitiga ABC, luas segitiga ABC tersebut
akan sama besarnya dengan luas segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Karena segitiga ABC kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, yang kedua, panjang CP sama besar dengan C aksen P, sedangkan AQ sama besar dengan A aksen Q, sedangkan BR sama besar dengan B aksen R. Artinya, jarak titik pada setiap sudut segitiga ABC terhadap cermin sama persis dengan jarak titik pada setiap sudut segitiga A aksen, B aksen, C aksen terhadap cermin. Nah, yang ketiga, tinggi segitiga ABC sama dengan tinggi bayangannya, atau segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, yang terakhir, ruas garis AA aksen dan BB aksen dan CC aksen tegak lurus terhadap garis cermin PR. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengubinan. Pengubinan itu merupakan proses penempatan bangun datar dalam suatu luasan secara tepat tanpa celah. Nah, pada pengubinan ini, contoh bangun datarnya ada persegi, segitiga, dan persegi panjang. Pengubinan ini bisa kita lihat contohnya lantai kita, di mana lantai kita dibangun dengan menempatkan bangun-bangun datar seperti persegi dengan secara tepat, tanpa celah. Nah, contoh dari pola pengubinan ini ada pola pengubinan persegi, ada pola pengubinan persegi panjang, pola pengubinan segitiga, dan bahkan pola pengubinan segitiga dan persegi. Nah, kakak punya quotes nih buat kalian. Jangan takut salah ketika menuntut ilmu, karena dari kesalahanlah orang sukses belajar. Kita harus tetap semangat belajar ya semuanya. Oke, itu aja yang bisa kakak sampaikan hari ini. Kita ketemu lagi nanti. Dadah!